Baiklah, dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan Canvasser by Accurate. Jadi sebelumnya kita harus sudah mempunyai aplikasi dan di sini bisa kita ketik Canvasser by Accurate. Nah, kemudian pilih yang ini, kemudian kita download. Nah, saat ini kondisinya di sini sudah download, jadi otomatis langsung saya buka. Nah, kemudian otomatis ini masuk karena memang sebelumnya itu sudah login ya, masuk ke dalam. Nah, di sini ada informasi di dashboard. Di sini ada filter, ini bisa kita pilih mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi nilai angka yang tertera di atas seperti sini saat ini 14M sekian itu adalah orderan yang masuk, bukan omset ya. Nah, kemudian total pesanan di sini ada informasinya 1000 sekian yang menunggu diproses dan terproses. Nah, status menunggu ini adalah orderan yang dibuat oleh salesman melalui Canvasser tapi belum diproses oleh admin. Kemudian status diproses itu adalah orderan yang dibuat akan tetapi belum sudah dibuatkan surat jalan atau dibuatkan faktur, akan tetapi barangnya belum komplit, orderannya belum semuanya selesai. Jadi misalnya kalau ada order 100 kemudian diproses hanya 80, nah kemudian otomatis ada ke pending 20. Nah, 20 inilah yang belum diproses. Jadi otomatis walaupun 80-nya itu sudah dibuatkan faktur, itu nanti statusnya masuk ke dalam diproses. Nah, terus kemudian status terproses itu artinya adalah orderan yang dibuat oleh salesman melalui Canvasser. Kemudian orderan itu semuanya itu stok barangnya ada dan semuanya sudah dibuatkan faktur sehingga komplit dari orderan itu, maka statusnya itu berubah menjadi terproses. Jadi ini halaman utamanya menginformasikan status yang masih menunggu berapa, diproses berapa, kemudian yang sudah terproses berapa. Jadi teman-teman sales bisa kontrol sendiri, bahwa kenapa orderan saya kok belum diproses, kenapa terproses, kan gitu. Jadi tahu. Nah, di sini bisa maju, di sini bulannya, kemudian ini bisa mundur juga, bisa review bulan yang lalu orderannya berapa yang masih jalan gitu. Nah, kemudian di sini masuk ke pesanan. Nah, pesanan ini seperti tadi yang saya jelaskan bahwa status itu kan ada 3 ya. Nah, saat ini untuk di atas itu kita untuk melihat ini keseluruhan, ini semua yang tampil defaultnya semua. Kemudian yang hari ini aja itu nanti bisa tampil. Nah, ini kebetulan tidak ada orderannya, bisa minggu ini, bisa bulan ini, bahkan bisa di sini difilter sesuai dengan tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa orderannya. Nah, kemudian di sini saya kembalikan lagi, saya pilih status yang menunggu. Nah, ini adalah orderan teman-teman sales yang memang belum dibuatkan faktur. Kemudian yang diproses ini adalah yang sebagian. Nah, kalau kita buka masih bisa, tapi sudah tidak bisa diedit ya. Itunya orderannya. Oke, ini masih menunggu, agak sedikit lama, mungkin jaringannya jelek. Nah, seperti ini. Ini adalah produk yang dipesan 500 piece, 1000 piece, 800 piece gitu ya. Nah, ini yang masih menunggu, jadi belum komplit orderannya. Kemudian kita kembalikan, kemudian terproses. Nah, ini sudah menjadi faktur, jadi sudah komplit dari orderan 100, dibuat juga fakturnya 100, jadi komplit, tidak ada yang yang kurang dari orderan itu. Nah, ini detailnya seperti ini. Kita kemudian kembalikan, kemudian di sini ada informasi pelanggan. Nah, di sini pelanggan, di sini ada piutang gitu. Jadi di sini memang piutang itu terdiri dari faktur nomor berapa aja sih. Itu di sini memang tidak menginformasikan seperti itu ya. Tapi dia hanya menginformasikan bahwa nilai hutang piutangnya ke toko tersebut adalah sebesar sekian, 17 juta. Jadi nanti teman-teman sales bisa kontrol jika memang toko itu dikasih limit, berarti contoh misalnya 28 elektrik, limitnya 20 juta, sedangkan di sini sudah 17
906, berarti ada sisa limit yang masih bisa diproses. Jadi teman-teman bisa bikin orderan itu adalah sekitar 2.100.000. Jadi seperti itu, bisa kontrol. Cuman di sini memang informasi limitnya tidak diinfokan ya di sini. Di sini ada informasi kontak. Kemudian kita mundur. Nah, di sini ada informasi produk. Nah, informasi produk ini itu jadi seluruh barang. Jadi contoh seperti ini, kita bisa ketik juga di atas. Misalnya contoh yang kita pengen cari adalah INB 007. Nah, di sini saya cari misalnya yang 11 watt. Nah, di sini contoh seperti ini. Nah, ini yang tampil seperti ini adalah kode barang, nama barang, dan sebelah kiri ini adalah stok. Kemudian di harga itu sebelah kanan itu adalah harga reguler ya. Jadi harga jual. Nah, di sini juga bisa kita klik seperti ini. Nah, kita kan kadang pengen tahu ya bahwa barang yang 514 itu apakah barang bagus semua, kan gitu loh. Jadi belum tentu nanti teman-teman 514, tapi begitu bikin faktur kuantitinya 514 kok nggak bisa nanti. Kan di Canvasser ada, tapi kok kenapa dibuatin faktur cuma 500 misalnya. Nah, itu kita mesti harus lihat lagi ke dalam bahwa di sini kita lihat 514 itu terdiri dari gudang mana aja. Nah, ini contoh seperti ini. Nah, ini ada termasuk di gudang rusak. Retur misalnya, contoh retur mana. Nah, ini kan berarti barang rusak. Jadi tidak bisa dikelompokkan menjadi totalnya ada 514. Nah, contoh seperti ini. Ini di masing-masing gudang ya. Jadi harus diperhatikan gudangnya 514 itu apakah barang bagus atau barang rusak. Jadi nggak semuanya 514 itu adalah barang bagus semua dan dapat dijual. Jadi seperti itu. Ini informasi produk. Kemudian ini pelanggan tadi sudah. Kemudian di sini membuat pesanan. Nah, di sini kalau pelanggan baru ini kan ini pelanggan baru ya. Yang sebelah kanan ini membuat pelanggan baru. Kalau untuk pelanggan baru sih lebih baik kemarin disepakati bahwa melalui form. Jadi tidak melalui jadi pelanggan baru itu lebih baik menggunakan form, jadi masih manual, karena di situ ada ketentuan limit, ada ketentuan piutangnya berapa, limitnya berapa, terus jatuh temponya berapa, kemudian net days-nya berapa, kan harus ditentukan itu atas persetujuan biasanya pimpinan terkait. Nah, kemudian di sini kita masuk ke pesanan. Nah, pesanan ini di sini pelanggan itu kita bisa pilih. Contoh sini saya pilih ini pelanggannya. Nah, ini tanggal pesan, tanggal kirim, ini biasanya tanggal hari ini sesuai dengan tanggal handphone. Kemudian di sini bisa dipilih produk, tambah produk. Misalnya saya ketik. Nah, seperti ini. Sesuai dengan orderan yang kita mau buat. Contoh ini harganya 34.000. Lah ini diskon. Nah, diskonnya ini biasanya diskon 25% ini diskon otomatis. Otomatis disetting pada saat di database. Jadi harga 34.000, diskon defaultnya adalah 25%. Ini bisa nominal, bisa diskon priceless diskon. Setelah ini selesai orderan satu barang, tentukan kuantitinya, harganya, dan diskonnya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, jika ingin tambah produk, ketik lagi tambah produk, misalnya INT 8, dia otomatis akan mencari. Kemudian teman-teman bisa lihat stok. Nah, seperti ini kan 3.000 lebih. Nah, ini saya berarti bisa menjual. Contoh ini saya buat satu. Nah, otomatis di sini sudah selesai misalnya. Ini orderannya. Jika ada yang salah ini bisa dihapus, ini di sebelah kanan. Atau di sini ketik klik hapus itu bisa. Nah, kemudian di sini untuk menambahkan keterangan pada surat jalan atau faktur, itu biasanya kan kalau di faktur di bawah itu suka ada keterangan atau surat jalan. Itu bisa melalui klik di sini ya. Ini diseret aja ke atas seperti ini. Nah, ini ada informasi tambah diskon. Ini bisa diskon, bisa nominal. Nah, ini diskon faktur ini ya yang tampil. Terus kemudian ini catatan. Nah, catatan inilah nanti yang akan
muncul di print-printan faktur ya, ada di bawah biasanya posisinya. Misalnya saya tulis di sini kirim ke rumah gitu ya, nanti admin juga akan baca ini harusnya. Kemudian diskon 5% atau cashback gitu ya, misal ini anggap aja contoh 10.000. Jadi teman-teman bisa mengisi keterangan di sini untuk informasi admin ataupun nanti di faktur. Ini kemudian saya simpan. Nah, ini artinya orderan kita sudah selesai. Jadi di sini teman-teman dimunculkan dialog baru, apakah di sini akan membuat pesanan baru atau kan bagikan bukti pesanan atau hanya tutup. Kemudian saya pilih tutup. Nah, itu artinya udah selesai. Jadi contoh toko 23 tadi kalau saya lihat di pesanan itu akan muncul di sini. Nah, selama orderan ini belum ditarik ke faktur oleh admin, belum diproses, orderan ini masih kita bisa rubah. Contoh seperti ini, kita masuk ke orderan ya, tadi kita lihat orderan kita mau revisi, kita bisa ubah di sini. Klik ubah, kemudian ini kita ganti kuantitinya, itu bisa. Kemudian selesai, kita simpan lagi. Jadi otomatis nilainya akan nambah. Nah, otomatis nilainya jadi berubah. Jadi sini orderannya belum berubah. Tapi jika orderannya sudah diproses, itu kita nggak bisa edit biasanya. Ini contoh seperti ini. Nah, ini sudah tidak bisa karena memang orderannya sudah diproses. Jadi seperti itu. Ini bisa kita kontrol. Statusnya langsung berubah jadi menunggu. Nah, jadi seperti itu untuk demo kali ini. Untuk demo Canvasser cukup sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya demokan tadi dapat membantu teman-teman sales dalam proses order. Baik, terima kasih. Selamat.